Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Apalagi kita sedang berada di tengah pandemi dan imunitas tubuh itu sangat penting kita jaga. Pada kesempatan kali ini, kami dari KSI Botani akan membuat sebuah podcast dengan tema tanaman obat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh. Nah, ini sangat relevan dengan keadaan kita sekarang ya. Nah, saya Laili Diaktasari sebagai moderator satu dan teman saya Irwanto sebagai moderator 2 yang pada beberapa menit ke depan akan menemani kalian dalam podcast kali ini. Nah, tentunya kami tidak sendiri nih. Kami sudah mengundang seorang narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Eni Pujawati dari dosen Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat. Halo Ibu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mempersingkat waktu, mungkin bisa kita mulai saja nih podcastnya. Jadi, mungkin sebelum kita memulai, karena kita sedang berada di masa pandemi nih, Bu, mungkin Ibu ada nih pesan yang mau disampaikan kepada para penonton untuk memulai kegiatan kita hari ini. Yang jelas di masa pandemi seperti ini, kita dimanapun berada, ya, apalagi yang mungkin banyak beraktivitas di luar rumah, itu harus menjaga kesehatan. Ya. Jaga kesehatan tidak hanya itu, tapi juga prokes, ya, protokol kesehatan wajib dijalankan. Karena protokol kesehatan dijalankan, kalau imunitas tubuh kita mungkin tidak fit, juga bisa terpengaruh. Ya. Nah, mungkin perlulah kita meningkatkan imunitas tubuh. Banyak caranya sih sekarang ya. Mungkin ada yang secara kimiawi, artinya minum multivitamin yang kimia, tapi sebetulnya banyak di antara atau di sekitar kita itu tumbuhan yang berkhasiat, yang bisa meningkatkan imunitas. Mungkin itu ya yang jelas menjaga kesehatan, terutama meningkatkan imunitas dengan kalau bisa itu memanfaatkan bahan-bahan yang ada di sekitar kita, yang harganya biasanya lebih murah dan efek sampingnya juga sangat sedikit. Mungkin itu ya untuk teman-teman selalu jaga kesehatan. Wah, pesan yang sangat menarik sekali nih dari Ibu Eni. Nah, itulah mengapa pentingnya kita untuk menjaga imunitas tubuh di tengah pandemi COVID-19. Nah, Bu, sekarang kan kita tahu kasus peningkatan COVID-19 itu meningkat dengan tajam. Nah, menurut Ibu, apakah ada nih tanaman yang mudah ditanam dan memiliki manfaat untuk menjaga imunitas tubuh? Sebetulnya kalau untuk tanaman obat yang murah ya dan berkhasiat itu banyak sekali. Yang mungkin tidak banyak orang tahu. Maksudnya tidak tahu itu sebagai peningkat imunitas tubuh. Meskipun sebetulnya masyarakat itu sudah banyak yang menggunakan, tapi hanya sebagai bumbu dapur ya. Tadi selama ini dianggap sebagai penyedap masakan. Padahal di dalam bumbu masakan itu kalau kita makan ya mengkonsumsi itu, insya Allah ada aja manfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh, terutama yang dari kelompok empon-pon atau jahe-jahean ya, itu kan termasuk yang harganya murah dan mudah didapat, mudah juga kita memanfaatkan, artinya dengan cukup merebus atau mungkin dibikin apa ya, kalau mau agak modern sedikit, mungkin bisa di blender kemudian disimpan dalam bentuk jus atau mungkin juga bisa disimpan dalam bentuk bubuk yang kapanpun kita kepingin membuat minuman tersebut ya bisa dilakukan. Jadi intinya banyak tanaman ya, banyak tanaman di sekitar kita yang murah. Nah, ingat murah, mudah didapat, mudah ditanam, tapi manfaatnya besar. Gitu ya. Ya, mungkin masyarakat sekitar itu cuman kurang memahami aja kalau ternyata ada banyak tanaman nih yang di dekat kita yang bisa kita manfaatkan. Nah, sehubungan dengan tanaman yang masih gampang kita dapatkan, Ibu, kan kemarin tuh sempat ramai, apalagi di masyarakat Kalimantan Tengah kan, Bu, tentang kayu bajakah. Nah, berhubungan dengan hal itu, seperti yang kita tahu kayu bajakah tuh harus cari di hutan dulu atau segala macam. Tapi juga ada yang mengatakan bahwa kayu bajakah ini ternyata dapat
menangkal virus COVID-19. Nah, kalau pendapat Ibu gimana nih, Bu? Ya. Mungkin sedikit meluruskan ya, saya sempat bertanya dengan teman, kebetulan teman di kampus yang orang asli Muara Teweh, orang Dayak ya. Jadi saya tanya, sebetulnya bajakah itu apa gitu ya. Saya penasaran karena waktu itu ditanya oleh mahasiswa, Bu, saya mau penelitian bajakah mau ditanam gini. Terus saya tanya karena bajakah itu kan terkenalnya dari Kalimantan Tengah dan suku Dayak mungkin yang mempopulerkan ya istilahnya gitu. Saya tanya, bajakah itu adalah istilah umum untuk akar-akaran, ya, istilah umum untuk akar-akaran. Nah, saya sebagai orang kehutanan, kalau sudah masuk hutan, yang namanya akar-akaran yang tumbuh di hutan itu banyak sekali. Bahkan ada istilahnya kalau di kehutanan ada yang disebut sebagai akar pembelit. Akar pembelit itu akar-akaran juga. Jadi panjang, keras kayak batang ya. Kemudian tumbuhnya melilit. Tumbuhnya itu melilit batang pohon yang dipanjat. Nah, itu pada saat pohonnya membesar, si akar pelilitnya itu dia tidak ikut membesar sehingga apa? Yang terjadi adalah pohon mati. Nah, itu salah satu termasuk juga bajakah ya. Kalau menurut yang saya tanya dari teman saya langsung itu. Jadi waktu itu saya berpikir, loh, kalau cuma akar-akaran di hutan itu banyak sekali yang menjuntai dari pohon ke bawah ya. Karena orang menganggap itu akar. Padahal kita orang biologi, kalau kita meneliti selama itu masih ada daunnya, sebetulnya itu bukan akar, ya, sebetulnya itu bukan akar. Nah, itu dari segi istilah bajakah dulu. Tapi saya juga membaca bahwa ini mungkin rame 2 tahun yang lalu atau tahun yang lalu ya, yang siswa SMA di Palangkaraya menemukan bajakah katanya bisa untuk menangkal tumor dan kanker ya, kalau tidak salah seperti itu, saya agak lupa-lupa sedikit. Tapi saya kemudian bertanya, dalam hati saya bertanya, akar yang mana? Karena tadi setelah saya tahu bajakah itu adalah kelompok akar-akaran, cuma akar jenis tanaman atau tumbuhan yang mana yang tepat untuk digunakan sebagai obat. Itu tadi yang katanya kanker. Nah, kalau sekarang mungkin untuk menangkal pertanyaan tadi kan menangkal virus COVID ya. Jadi intinya kalau menurut saya semua tumbuhan dari bagian manapun yang punya bahan aktif untuk meningkatkan daya tahan tubuh ya bisa menangkal COVID. Karena sebetulnya virus itu masuk ke tubuh manusia, kalau tubuh manusia itu imunnya tinggi, maka tidak akan sakit, tidak akan berkembang biak. Intinya kan seperti itu. Tapi kalau imunitas tubuh kita itu lagi rendah, ya mudah terserang. Bahkan cuma kena gerimis sedikit aja mungkin flu atau batuk. Kan sama seperti karena yang kita baca dari media atau kita dengar dari media bahwa salah satu gejala dari COVID itu kan ada batuk, ya, batuk bukan pilek tapi batuk. Nah, batuk ini sebetulnya kan umum aja. Kadang-kadang kita bingung ini batuk karena bakteri, ya, atau batuk gejala COVID tadi. Tapi intinya kalau bajakah itu mungkin seperti akar-akaran di hutan yang lain, memang banyak yang mengandung zat aktif ya yang sebetulnya bukan mengobati tapi meningkatkan imunitas tubuh. Nah, kalau pastinya bajakah itu seperti apa? Tadi saya katakan bajakah yang jenis mana karena itu tadi saya katakan bajakah itu secara umum menurut teman saya yang orang Dayak itu adalah kelompok akar-akaran. Nah, akar itu macam-macam. Mungkin yang terkenal sudah dikenal di masyarakat dan bahkan ada dibikin kapsul atau apa itu kan akar kuning ya, akar kuning atau Arkangelisia apa ya nama belakangnya saya lupa. Jadi seperti itu. Intinya
asal bisa meningkatkan imunitas tubuh atau daya tahan tubuh, ya pastinya bisa menangkal atau mengurangi pengaruh dari virus COVID-19. Kita harus paham dulu bacakah yang seperti apa. Nah, ini tugas mahasiswa biologi loh. Jadi harus mencari tahu ini. Kalau misalkan ini terutama yang mungkin dari Kalimantan Tengah ya, adalah yang mau penelitian tentang bacakah. Jadi amati di hutan yang diambil orang bacakah yang seperti apa, kemudian kalau ketemu oh itu bacakah, tolong cari daunnya, sama enggak? Kalau daunnya sama, ciri-ciri morfologisnya sama, itu mungkin itulah satu jenis yang disebut dengan bacakah. Tapi kalau ketemu perakaran yang model kayak bacakah itu ternyata daunnya macam-macam, ciri morfologisnya macam-macam ya, kita akhirnya punya dugaan bahwa bacakah itu hanya kumpulan akar-akaran yang biasa ditemukan memanjat di pohon gitu ya. Fakta yang menarik dari Ibu Eni ini mungkin jadi ilmu baru lagi nih bagi teman-teman yang menonton. Nah Bu, sekarang kan di era digital nih, banyak informasi yang mudah menyebar di masyarakat Bu. Terus sekarang nih ada informasi baru-baru ini katanya dengan kita mengkonsumsi air kelapa dicampur dengan jeruk nipis dan madu atau jahe, itu tuh dapat membunuh virus corona. Apakah itu benar menurut pendapat Ibu? Mungkin itu pertanyaannya, Bu. Ya. Kalau air kelapa itu yang jelas memang banyak mengandung mineral, ada ion-ionnya ya, makanya ada minuman yang mengambil bahan baku air kelapa itu sebetulnya sebagai pengganti ion tubuh secara cepat. Jadi pada saat kita lelah, kita perlu mineral yang banyak, dengan minum air kelapa itu cepat kembali pulih. Kemudian jeruk nipis atau air jeruk ya, kita di sini ambil airnya, itu memang sumber vitamin C. Kita tahu bahwa vitamin C itu adalah salah satu vitamin yang bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Biasanya orang habis sakit supaya cepat kembali pulih kan dikasih vitamin C. Kemudian supaya kita tidak mudah sakit juga minum vitamin C, itu kan entah vitamin C itu alami, artinya diambil dari buah-buahan, sari jeruk atau yang lain, atau mungkin kita minum vitamin C yang sintetis. Kemudian madu kita tahu memang khasiatnya sudah banyak. Nah, bagi orang Islam seperti saya, memang madu itu masuk dalam Al-Quran sebagai makanan yang murni. Jadi diambilnya murni, hasilnya murni, dan apa-apa yang murni itu manfaatnya besar bagi tubuh kita. Itu madu. Kemudian jahe. Jahe ini salah satu tadi di awal saya sampaikan kan empon-empon ya, jahe-jahean. Jahe-jahean terutama untuk jahe ya, yang ini Cinniber officinalis ya. Ini memang kalau diminum itu menghangatkan tubuh. Kalau sudah menghangatkan tubuh karena ada kandungan gingerin ya, menghangatkan tubuh itu biasanya sebetulnya bukan biasanya, efek di tubuh itu akan melancarkan peredaran darah. Efek hangat di dalam tubuh itu melancarkan peredaran darah. Kalau melancarkan peredaran darah, pastinya oksigen yang diperlukan oleh sel-sel di tempat-tempat yang memerlukan itu akan terpenuhi. Badan hangat, oksigen terpenuhi, peredaran darah lancar, badan jadi fit. Nah, sekarang kalau madu, manfaatnya jelas, bagus. Air jeruk nipis, air jeruk itu tadi sumber vitamin C. Air kelapa sumber mineral. Ya. Kemudian jahe sebagai penghangat dan pelancar peredaran darah. Selain saya pernah baca juga bahwa salah satu manfaat ini kan ada membunuh kuman. Kuman mungkin dalam hal ini parasit atau mungkin kuman-kuman yang kita merasakan sering kalau batuk atau apa minum jahe kan tenggorokan lega gitu ya. Kenapa tenggorokan lega? Karena melarutkan lendirnya atau dahaknya. Kemudian pada saat melarutkan dahaknya mungkin mematikan juga bakteri-bakteri yang atau kuman-kuman yang menempel di situ. Jadi intinya kalau saya mungkin bukan menyembuhkan COVID ya, atau menyembuhkan virus, tapi meningkatkan daya tahan tubuh yang bisa menangkal virus untuk berkembang di tubuh kita.
Karena kalau virus masuk ke tubuh kita tidak berkembang biak, ya kita nggak sakit. Tapi kalau virus masuk ke tubuh kita, kemudian berkembang biak, itu yang mengganggu metabolisme tubuh kita, kita merasakan sakit. Seperti itu. Ya. Saya dapat ilmu baru nih Bu, jujur aja. Mungkin pertanyaan selanjutnya karena kita masih membahas tentang tanaman obat juga, ada nggak sih Bu kayak mungkin entah itu manfaat atau kontradiksi lah karena sekarang kan kita ada dua jenis pengobatan yang secara alami seperti yang mengkonsumsi tanaman ini atau yang secara kimiawi dengan menggunakan obat-obatan yang dibuat di pabrik gitu Bu. Kalau misalkan kita mengkonsumsi keduanya bersamaan terlebih orang itu sudah divaksin apakah ada dampak entah baik atau buruknya Bu? Sebetulnya yang sering menjadi kontradiksi itu adalah vaksin ya. Vaksin itu memang saya membaca di media sosial itu banyak sekali. Ada yang nggak mau vaksin, alasannya nanti malah bisa sakit. Tapi sebetulnya vaksin itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Karena apa? Dengan adanya vaksin, vaksin itu kan mikrobia atau kuman atau virus yang sudah dilumpuhkan atau dimatikan ya, yang dimasukkan ke tubuh kita supaya tubuh kita itu merespon, oh harus membuat antibodi seperti itu untuk menangkal kuman-kuman seperti itu. Nah, vaksin itu sebetulnya kan hanya mengurangi resiko kalau kita terkena penyakit, terkena atau terinfeksi ya, dalam hal ini terinfeksi. Jadi kalau kita itu terinfeksi sudah divaksin, kan vaksin itu bukan jaminan tidak terinfeksi. Itu yang perlu diingat. Tapi vaksin itu adalah mengurangi resiko keparahan kalau kita terinfeksi. Dibanding yang tidak divaksin. Kalau tidak divaksin mungkin begitu terkena, terinfeksi, dia parah. Tapi kalau yang sudah divaksin, itu tingkat keparahannya itu menurut yang pernah saya baca, tidak sampai 60%. Artinya apa? Daya tahan tubuh itu masih ada. Kalau misalkan terserang, ya gejalanya ringan, sakitnya ringan. Nah, orang yang sudah divaksin itu jangan gegabah, jangan menganggap, oh saya sudah divaksin, saya kuat, saya nggak mungkin terkena lagi. Bukan seperti itu. Tetap jaga kesehatan tubuh, tetap meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau itu bagaimana? Ya kita harus tetap mengkonsumsi makanan yang sehat, ya, makanan yang mengandung multivitamin. Artinya di sini kalau perlu satu makanan yang vitaminnya macam-macam gitu ya, dan mineralnya juga macam-macam. Karena semuanya itu memang diperlukan untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Jadi artinya begini, jangan karena sudah divaksin terus tidak mau menjaga daya tahan tubuh. Nah, kalau untuk mengkonsumsi, tadi saya katakan, silahkan aja, terserah mau yang kimia atau yang alamiah, yang herbal. Memang paling bagus adalah herbal, karena dikonsumsi dalam jangka panjang itu tidak bermasalah, ya, tidak banyak menimbulkan efek samping yang negatif. Cuma memang kadang orang ada yang nggak sabar, nggak sabar karena kalau menggunakan yang herbal itu memang apa ya istilahnya kalau orang berjalan itu pelan, tapi kalau menggunakan sintetik kadang-kadang cepat ya, efeknya itu cepat. Tapi efek cepat itu resikonya juga ada. Sementara yang pelan-pelan nggak apa-apa, dikonsumsi setiap hari sepanjang masih dalam batasan tertentu itu nggak apa-apa. Jadi jangan sudah vaksin terus tidak mau meningkatkan daya tahan tubuh. Dan paling bagus ya memang menggunakan tumbuhan obat atau tanam pakai herbal lah. Karena yang jelas efeknya tidak. Kita kan bukan mengkonsumsi multivitamin atau obat-obatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh itu kan tidak hari ini minum terus nanti sebulan kemudian baru minum, kan tidak seperti itu. Kita kalau bisa rutin tiap hari gitu kan. Nah, makanya tumbuhan obat itu paling tepat karena tadi efeknya dalam jangka panjang itu tidak besar, tidak istilahnya kalau kita menganggap ya tidak ada efeknya lah gitu, dibandingkan obat kimiawi. Nah, tuh teman-teman, ternyata untuk mengkonsumsi tanaman obat sendiri itu efeknya jauh lebih kecil dan insya Allah kita lebih aman untuk mengkonsumsi yang alami.
Mungkin masih menyambung pertanyaan sebelumnya nih Bu, karena tadi kita ada ngebahas bajaka. Nah ternyata tuh dari tanaman bajaka kan setelah Ibu jelaskan, akhirnya kita jadi tahu nih, oh karena belum ada penelitian yang pasti tentang bajaka yang sebenarnya tuh bagaimana, apakah mereka ada variasi lainnya. Jadi akhirnya kalau menurut Laili nih, sepertinya bajaka itu masih kurang aman lah kalau kita konsumsi, sedangkan belum ada bukti penelitiannya. Terus Ibu tadi juga ada bilang tentang tanaman di sekitar kita, entah seperti jahe-jahean dan segala macam, yang ternyata memang dekat, itu bisa kita manfaatkan. Uh, Kalau dari Ibu nih, mungkin Ibu ada saran atau tips gitu untuk memanfaatkan tanaman yang dekat kita, mungkin selain dimasukkan ke dalam bahan masakan, Bu. Karena yang kita tahu tanaman tersebut kan identik sama masakan dapur gitu ya, Bu. Iya, ya memang herbal itu yang umum itu yang masuk kelompok jahe-jahean atau empon-empon itu sebagian besar memang jadi bumbu dapur ya. Ada jahe, ada kunyit, kemudian kencur, kunci, laos ya. Laos yang selama ini dianggap bumbu dapur yang cuma ikutan ya, tidak wajib. Itu ternyata manfaatnya banyak. Dan bahkan ini mungkin menambahkan ya, kebetulan teman saya alumni biologi UGM dulu, teman saya sekarang di Jogja itu sebagai pengusaha jus kecombrang. Mungkin ada yang tahu kecombrang. Kecombrang itu masuk empon-empon. Kalau di saya pernah ke Pegunungan Meratus, ketemu orang Dayak. Di situ tanya saya, ini dimasak. Oh, kalau di sini dimakan. Tapi orang Banjar tidak. Kalau di Jawa pun tidak semuanya. Nah, kebetulan saya ini kan Jawa Tengah yang bagian agak barat selatan itu menggunakan kecombrang biasanya untuk campuran di bumbu urap atau di pecel. Ya. Itu tanamannya mirip laos tapi agak tinggi. Yang diambil itu bunganya. Ya. Bunganya untuk campuran sayuran. Tapi kemarin saya dapat info dari teman saya dan saya juga sebetulnya sudah tahu dulu karena ibu saya, nenek saya itu kalau anak-anak batuk itu diambilkan batang kecombrang, kemudian dipotong-potong, ya, direbus, diminumkan, itu ternyata obat batuk, menghangatkan tubuh, kemudian pada saat melewati kerongkongan, itu hangat panas, itu melarutkan dahak. Jadi pada saat melarutkan dahak, artinya apa? Mengeluarkan kuman, kan? Gitu. Nah, itu saya baru tahu, kalau selama ini saya tahunya kecombrang, mungkin nanti adik-adik bisa melihat kecombrang itu seperti apa sih gitu ya. Selama ini yang dimanfaatkan masih bunganya. Ternyata batangnya, karena ini mirip tanaman laos tapi tingginya bisa sampai 2 meter. Ya kalau laos kan paling-paling tingginya 1 meter ya. Jahe itu juga kurang lebih semeter aja. Kalau ini bisa 2 meter lebih. Itu juga masuk sekarang lagi menurut teman saya yang menjadi pengusaha jus kecombrang itu sekarang banyak pesanan sejak ada COVID. Karena itu minuman menyehatkan. Jadi hangat-hangatnya mirip dengan jahe, cuma ada harum-harumnya karena bunga kecombrang itu harum. Ya, harum-harum pedes lah gitu. Nah, itu ya, artinya ada tambahan. Dan saya karena pernah melihat sendiri di hutan, di deretan pegunungan Meratus ya, saya melihat sendiri orang Dayak itu menggunakan. Cuma mungkin kita belum banyak yang tahu. Nah, ini saya kenalkan ke mahasiswa biologi ya. Mahasiswa biologi itu harus mengeksplor plasma nutfah yang ada. Apalagi Kalimantan ini kan banyak sekali plasma nutfah. Sementara hutan tuh mau habis. Jadi jangan sampai kehilangan plasma nutfah yang sebetulnya punya manfaat besar. Ya. Jadi itu saya masih bicara empon-empon. Ternyata yang di sekitar kita yang tidak hanya sebagai bumbu dapur, ada juga yang sudah dikenal sebagai obat. Contohnya apa? Ada sambiloto. Sambiloto itu kalau kita punya tanaman satu aja di rumah, oh nanti anakannya kayak di halaman rumah saya kadang sampai sabuti, sampai saya buang. Apalagi musim hujan seperti ini, bijinya cepat sekali berkecambah tumbuh. Jadi halaman itu kelihatan rimbun, ngeri gitu. Jadi saya cabuti. Itu kalau direbus, kalau orang-orang jamu gendong yang jual jamu gendong di Jawa itu biasanya ada rebusan sambiloto. Ya. Memang pahit. Juga daun pepaya ya. Mungkin kalau yang suka, artinya kita manfaatkanlah tumbuhan yang ya sebagai sayuran, tapi manfaat meningkatkan kesehatan tubuh itu ada, mungkin mulai dikenalkan lagi gitu.
Jadi supaya jangan mengenal tumbuhan obat itu hanya empon-empon yang selama ini sebagai bumbu dapur. Ternyata ada di sekitar kita yang sering menjadi gulma, ya, menjadi gulma itu punya manfaat besar. Ini tugas mahasiswa biologi loh, ya, mahasiswa biologi. Jadi mengeksplor apa-apa yang ada di sekitar. Kalau saya menyarankan begini, kalau ada yang berminat nanti bisa datang ke suatu desa kampung ya yang di pedalaman, tanya ini kalau orang sakit di sini menggunakan apa, misalkan oh jenis A, jenis B daunnya atau apanya, coba itu diteliti ya, diteliti. Mungkin satu kelompok tanaman apa, nanti fokus satu tanaman ini, satu jenis ini sampai ke mungkin kalau bahan aktif itu nanti jatahnya orang kimia ya, tapi kalau orang biologi itu paling tidak tahu mengenal individunya, kemudian ciri-ciri morfologisnya, kemudian oh tahu ini nama ilmiahnya ini, itu kan bisa jadi salah satu masuk ke penelitian ya, bisa jadi skripsi itu. Jadi banyak sekali mahasiswa biologi yang bisa mengambil dari sekitar. Karena sekarang yang jelas dengan pandemi ini, yang katanya obat ini mahal, dan sebagainya, ternyata dari sekitar kita pun ada yang bisa kita manfaatkan sebagai obat, selain juga sebagai peningkat imun untuk menangkal virus. Mungkin itu, Laili, Irwanto. Belum dapat ilmu baru lagi nih dari Ibu, sangat menarik saya. Ternyata banyak nih di sekitar kita terdapat tanaman-tanaman obat yang dapat meningkatkan imunitas kita dan menangkal dari infeksi virus corona itu sendiri. Nah Bu, kita masuk di pertanyaan terakhir nih Bu. Nah sekarang kan banyak nih masyarakat yang meremehkan, katanya corona itu tidak ada, sehingga mereka itu kayak mengabaikan kayak gitu. Nah tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, tidak mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak meningkatkan imunitas tubuh itu sendiri. Nah, menurut Ibu, bagaimana nih sih Bu cara menghimbau masyarakat supaya sadar untuk mulai mengkonsumsi tanaman yang mampu meningkatkan imunitas tubuh itu sendiri, supaya masyarakat kita itu terhindar dari infeksi COVID-19? Ya. Mungkin itu Bu pertanyaannya. Ya, mungkin memang banyak orang yang belum begitu percaya dengan adanya corona. Karena apa? Kan tidak terlihat nih. Tidak terlihat. Padahal kalau kita mau mengambil sampel 1 mili udara ya, 1 mililiter udara ini mungkin kita bisa menghitung bakterinya berapa, virusnya berapa. Yang bakteri itu kan dalam bentuk spora, kemudian jamur ya. Spora jamur ada berapa? Kan ada jamur, ada bakteri yang menguntungkan, tapi yang merugikan juga lebih banyak kan. Nah, karena tidak terlihat itu, jadi banyak orang yang mengabaikan, jadi menganggap oh nggak ada, nggak kelihatan kok. Beda dengan kalau misalkan kita gatal kena nyamuk, ya gatal kena nyamuk, kemudian terkena DBD atau terkena malaria, baru percaya oh ada memang karena kita digigit nyamuk, kan ngomongnya seperti itu. Padahal sebetulnya penyebabnya kan bukan nyamuk, nyamuk itu hanya membawa saja, kan ada virus yang ada di tubuh nyamuk kan seperti itu. Nah, memang untuk menyadarkan itu kita harus edukasi masyarakat. Jadi edukasi itu salah satunya dengan sosialisasi bahwa kita memang harus seperti ini. Protokol kesehatan harus dijalankan, meningkatkan daya tahan tubuh harus dilakukan juga. Nah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh seperti apa? Kita tidak harus membeli obat. Ada bahan-bahan di sekitar kita yang manfaatnya bisa meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kita kenalkan jenis-jenis tumbuhan obat yang ada di sekitar, ya, yang mudah dijumpai, atau kalau membeli itu harganya murah, syukur-syukur mau membudidayakan ya, karena banyak yang sebetulnya mudah dibudidayakan, tapi kan malas. Membudidayakan juga gampang, nggak harus punya halaman luas, pakai plastik-plastik bekas bungkus minyak atau mungkin dari botol-botol aqua yang daripada dibuang percuma bisa dipakai untuk untuk membudidayakan ya. Artinya secara lingkungan sehat, terus kita memanen hasilnya juga sehat. Jadi intinya memang ada edukasi dengan cara sosialisasi. Ya, mungkin ini
tugas generasi muda, terutama mahasiswa biologi. Nanti kalau KKN ya, kalau KKN itu sambil mengenalkan. Jadi, oh kalau tumbuhan ini jangan dihabiskan, kalau mau ya mungkin kalau halamannya terlalu ya boleh dicabuti, tapi tanamlah di tempat karena ini punya manfaat untuk obat ini, untuk itu dan sebagainya. Jadi intinya sosialisasi dan edukasi supaya mereka percaya. Tapi mungkin dengan melonjaknya kasus COVID terutama di Jawa ya, di Pulau Jawa dan Bali, ini mudah-mudahan banyak yang semakin sadar bahwa apa yang tidak kita lihat belum tentu tidak ada ya. Jadi jangan yang kita lihat aja sebagai penyebab penyakit. Yang tidak ada itu justru, yang tidak terlihat itu justru lebih berbahaya karena lebih sering mengabaikan. Kan seperti itu ya. Jadi edukasi dan sosialisasi. Nah, demikian kawan-kawan pembahasan kita tentang tanaman obat yang meningkatkan imunitas tubuh. Nah, seru sekali nih pembahasan bersama Ibu Eni. Terima kasih Ibu Eni sudah melakukan podcast bersama kami. Semoga ilmu yang Ibu bagikan bermanfaat bagi teman-teman yang menonton. Nah, mungkin kami dari KSI Botani pamit undur diri. Mungkin itu saja podcast dari KSI Botani. Pada kesempatan kali ini, sampai bertemu di podcast selanjutnya. Terima kasih, Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.